Untuk psikofarmaka yang kedua, kali ini kita akan membahas tentang antidepresi atau antidepresan, atau yang juga biasanya disebut dengan timoleptics atau psychic energizer ya. Nah, untuk jenis antidepresan ini ada dua ya. Ada yang bersifat sedatif dan yang bersifat aktivasi atau non sedasi ya. Untuk yang bersifat sedatif itu ada dari golongan amitriptilin ya, kemudian ada imipramine, namun yang paling sering digunakan adalah jenis amitriptilin. Kemudian antidepresan yang bersifat aktivasi atau non sedatif ada meclobemid dan juga ada sertraline ya. Nah, obat-obatan antidepresan ini dapat meningkatkan mood ya. Nah, grup kemudian antidepresan ini merupakan grup yang spesifik, dapat juga digunakan untuk pengobatan depresi mayor ya. Kemudian gangguan premenstrual dysphorik ya, di mana gangguan premenstrual dysphorik ini ciri-cirinya hampir sama seperti PMS ya, atau premenstrual syndrome, namun gejalanya lebih berat ya. Jadi kalau orang yang mengalami gangguan premenstrual dysphorik ini perubahan moodnya sangat jelas ya. Kemudian nafsu makannya biasanya naik ya, atau mungkin depresi ya, atau ini ya, seperti orang yang berpikiran bahwa hidupnya itu tidak ada harapan lagi. Bisa juga digunakan untuk mengatasi gangguan panik ya, ketakutan sosial, gangguan ansietas ya, ataupun dapat juga diberikan pada orang yang mengalami OCD atau gangguan obsesif kompulsif ya. Jadi kalau gangguan obsesif kompulsif atau OCD ini merupakan gangguan berupa pikiran negatif ya, yang membuat cemas berlebih, sehingga untuk menghilangkan kecemasannya itu orang akan memiliki obsesi ya. Contohnya ya, sudah sering saya bahas ini ya, misalkan mau keluar dari rumah ya, ketika keluar dari rumah dia pintunya sudah ditutup, sudah dikunci. Ketika sampai di jalan dia kepikiran ya, rumah saya tadi sudah saya kunci atau belum, kembali lagi akhirnya dicek dikunci atau belum, cek berulang-ulang, walaupun sudah dicek tapi tetap merasa cemas ya, merasa khawatir ya, kepikiran ya, rumah saya tadi sudah saya kunci dengan betul atau belum ya. Jadi OCD ini bisa juga diatasi dengan tanda gejalanya bisa diatasi dengan pemberian antidepresan. Nah, ini beberapa contoh sediaannya. Nah, indikasi untuk antidepresan itu sudah pasti diberikan pada orang yang mengalami depresi, gangguan obsesi kompulsif, gangguan ansietas, gangguan panik, gangguan fobia, ataupun pada orang yang mengalami bulimia nervosa. Nah, untuk kasus bulimia nervosa ini biasanya mendapatkan antidepresan dari golongan fluoxetine. Nah, tadi ya, selanjutnya ini antidepresan ini penggolongan antidepresan berdasarkan mekanisme kerjanya. Jadi ada selective serotonin reuptake inhibitor atau SSRI, kemudian ada serotonin atau norepinefrin reuptake inhibitor, ada atipikal antidepresan, ada tricyclic antidepresan, dan juga ada monoamin oksidase inhibitor. Nah, dari jenis antidepresan ini yang paling banyak dipakai adalah dari golongan tricyclic ya, walaupun efek terapinya itu akan terlihat dalam waktu 4-12 minggu ya, seperti itu. Jadi untuk masing-masing jenis antidepresan ini dia punya pengaruh pada neurotransmitter yang ada di otak ya, dan mekanismenya berbeda untuk masing-masing golongan antidepresan ya. Dan sampai saat ini dirasa efek samping antidepresan dari golongan tricyclic ini ya, efek samping antidepresan tricyclic ini memang cukup banyak, tetapi dikatakan ini yang paling efektif ya, terbukti lebih efektif dalam mengatasi depresi ya, dari golongan tricyclic ini, baik itu amitriptilin, amoxapin, komipramine, dan sebagainya. Ini contoh sediaannya ya untuk masing-masing golongan tadi. Nah, ini contoh amitriptilin nih ya, dari golongan tricyclic. Tadi efek farmakologisnya adalah untuk ansietas sedang sampai berat, depresi sedang sampai berat. Kemudian selanjutnya efek samping dari amitriptilin ini antara lain mengantuk, mulut kering, konstipasi, penglihatan kabur, pusing, perut kembung. Jadi tanda gejalanya atau efek sampingnya memang hampir sama dengan antipsikotik. Nah, ini selanjutnya mekanisme kerja untuk obat-obatan antidepresan.
adalah nih ya, obat ini utamanya bekerja untuk meningkatkan konsentrasi atau untuk meningkatkan kadar norepinefrin, meningkatkan kadar serotonin, dan juga meningkatkan kadar dopamin dalam tubuh ya. Jadi mekanisme kerjanya berlawanan dengan antipsikotik. Kalau antipsikotik tadi justru menghambat dopamin dan juga serotonin, sedangkan kalau antidepresan ini untuk meningkatkan konsentrasi atau meningkatkan kadar serotonin ataupun dopamin dalam tubuh ya, yang akan merangsang otak dengan memblocking ya, mengeblok reuptake atau pengambilan kembali neurotransmitter oleh neuron yang ada di otak ya. Nah, ini contohnya ya. Ini ya. Jadi kan ini obat yang tadi utamanya adalah bekerja untuk meningkatkan konsentrasi dari serotonin, dopamin ataupun norepinefrin ya, yang merangsang otak untuk memblocking ini ya. Jadi pengambilan kembali dari neurotransmitter ini dihambat ya. Jadi kan harusnya neurotransmitter ini disampaikan ke ini neuron yang satu ke neuron yang lainnya ya. Jadi neurotransmitter atau ini ya, hormon ini disampaikan dari neuron yang satu ke neuron yang lainnya. Nah, tapi pada orang yang mengalami depresi nih ya, entah itu dopamin atau serotoninnya itu kan setelah dikeluarkan dia akan masuk lagi ke neuron yang sama. Jadi neuron yang selanjutnya ini tidak menerima sama sekali hormon baik itu dopamin ataupun serotonin. Nah, kerja dari antidepresan ini adalah ketika hormon ini mau masuk kembali ke sini itu yang dihambat ya, dan didorong supaya masuk ke neuron yang selanjutnya. Itu adalah mekanisme kerja dari antidepresan ya. Nah, selanjutnya mekanisme interaksi antidepresan ya, dari golongan trisiklik antidepresan ini responnya akan menurun bila digunakan bersamaan dengan obat-obatan antihipertensi, dan responnya akan meningkat bila digunakan bersamaan dengan ya, obat-obatan yang dari golongan SSRI. Nah, ini diagnosa yang muncul akibat ini pada ODGJ yang mengkonsumsi antidepresan atau biasanya mengarah ke risiko bunuh diri, risiko cedera, isolasi sosial ataupun konstipasi ya. Ini adalah penjelasan obat-obatan atau psikofarmaka dari golongan antidepresan.